Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian, adik-adik dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan, seperti biasa kita akan mengupas berbagai persoalan serba-serbi kehidupan, ya, tentu ditinjau dari sudut pandang ataupun perspektif Islam, ya. Dan seperti biasa pula, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan pertanyaan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya akan langsung ke pertanyaan kita pada kesempatan hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya baru saja menikah sekitar 2 bulan. Alhamdulillah, ya, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah, dan selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya baru menikah 2 bulan, dan di dalam waktu 2 bulan ini kami cukup sering berhubungan suami istri. Bahkan ketika istri sedang haid, saya tidak bisa menahan keinginan untuk berhubungan suami istri, dan kami berhubungan suami istri. Pertanyaannya adalah, apakah yang saya lakukan ini berdosa dan bagaimana cara bertaubatnya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi ya hubungan suami istri, ya, masih pengantin baru tentu sangat bersemangat lah, ya. Apalagi kalau memang saling mencintai, ya. Nah, jadi memang di dalam bab berhubungan suami istri ketika sedang haid memang tidak diperbolehkan, ya, berdasarkan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadkhurna. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita atau istrimu di waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci, ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah berhubungan suami istri ketika sedang haid itu berdosa atau tidak? Ya, tentu sesuatu yang dilarang dan dilanggar ya tentu saja berdosa, ya. Nah, hanya saja kan sudah kejadian, apalagi masih pengantin baru, ya, masih semangat-semangatnya tadi, ya. Nah, sehingga memang di dalam bab ini, ya, sebagian ulama kemudian memberikan toleransi, yakni bagi mereka yang terlanjur, toh ini juga dengan istrinya sendiri, bukan berzina, tidak dengan istri orang lain, ya, maka ketika melakukan hubungan suami istri dalam keadaan si istri masih haid dan belum bersuci dari haidnya atau belum mandi wajib atau haidnya belum berhenti, maka bagi yang bersangkutan dikenai denda, ya, atau kafarat, ya. Nah, kafaratnya apa? Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatasaddaqu bi dinarin au nisfi dinar. Hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar, ya. Jadi hadis ini ada yang mengatakan
bahwa hadis ini adalah hadis yang doif, ya. Tetapi kalau ditanya ke saya pribadi, bagaimana pandangan saya tentang hadis ini? Saya meyakini hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, kemudian ada Imam Ahmad, setelah itu Imam At-Tirmidzi, dan yang mensahihkannya pun adalah Imam Al-Hakim, disetujui pula oleh Imam Az-Zahabi, ya. Dan saya yakin nama-nama para imam yang saya sebutkan ini jauh lebih pintar, ya, dan jauh lebih ahli di dalam masalah ilmu hadis daripada para penulis-penulis website yang banyak dibaca itu, ya, dan banyak beredar sekarang, ya. Jadi hadis ini menurut saya adalah hadis yang sahih dan bisa digunakan bagi orang yang ingin melepaskan dirinya dari dosa berhubungan suami istri ketika sedang haid. Ya, jadi fikih itu kan memahami, ya. Artinya ada keadaan-keadaan yang memang ya bagaimana lagi kalau memang sudah tidak kuat tadi. Jadi sebagai contoh, ya, suami istri yang mungkin LDR itu, ya, long distance relationship, ya, jadi berhubungan jarak jauh terus karena mungkin faktor pekerjaan, penugasan ke luar negeri, jadi TKI, pendidikan, dan seterusnya. Ketika pulang ke tanah air istrinya sedang haid, padahal sudah mengampetnya luar biasa selama di sana. Nah, maka memang dalam keadaan yang demikian para ulama memahami, ya. Nah, sehingga memang ada toleransi yang demikian tadi berdasarkan keumuman hadis yang saya sebutkan itu, ya. Jadi hadis dari Ibnu Abbas tadi, yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar. Hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar, ya. Nah, saya cek, ya. Ternyata 1 dinar itu cukup besar, ya. Jadi kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, 1 dinar itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing, ya. Maka memang dalam sistem keuangan Islam sebenarnya sejak zaman Rasulullah itu yang diperintahkan mata uang itu dalam bentuk dinar dan dirham. Dinar itu dalam bentuk emas, dirham itu dalam bentuk perak, tidak seperti sekarang, ya, mata uang dunia itu dalam bentuk kertas. Karena ternyata mata uang yang paling stabil di dunia itu ternyata terjawab, kan, 14 abad setelah zaman Rasulullah. Mata uang paling stabil adalah mata uang emas. Kita bisa membandingkan negara yang mengapply mata uang kertas dengan negara yang mengapply mata uang dalam bentuk emas seperti Inggris yang punya satuan pound sterling emas, ya. Nah, jadi justru yang menjalankan prinsip keuangan Islam tadi adalah orang-orang Inggris. Sementara kita mayoritas sudah beralih ke mata uang kertas, dan terbukti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing, dan di zaman sekarang pun 1 dinar itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing, ya. Tadi saya cek di internet, jadi 1 koin dinar 91,7% emas itu harganya Rp3.319.000. Oh maaf, Rp3.319.425, ya. Kalau koin 1 dinar 99,9% emas atau sering disebut sebagai fine gold, ya, 24 karat itu Rp3.608.250. Nah, jadi dendanya ya kurang lebih
setengah dinar sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Ya. Jadi begitu. Ya, yang bisa saya jelaskan ya. Solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau tidak punya uang yang memadai untuk membayar kafarat tadi, ya ketika istri sedang haid, satu prinsipnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, jaga jarak, kemudian ya berpuasa sunnah pada saat itu yang paling aman saya pikir ya. Demikian, semoga jawaban saya bermanfaat ya, dan semoga ini menjadi pengetahuan bagi para pengantin baru juga ya. Dan kalau sudah kejadian ya, kita mau bagaimana lagi ya, dan terus mohon ampun kepada Allah, semoga di kemudian hari tidak terulang kembali ya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.